Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmelia Rizka. Saya seorang mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Saya angkatan tahun 2017, berarti saya sudah semester 6 sekarang. Dengan adanya video ini teman-teman, sebenarnya video ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hardi Alinaza SIP MHI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu. Di dalam penjelasan itu termasuk 5 pembahasan poin utama, yaitu yang pertama mengenai epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga aksiologi, yang keempat siklus keilmuan, dan yang kelima yang pastinya sangat-sangat ditunggu para kaum semester atas seperti 678, yaitu bagaimana cara menentukan hipotesa. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke 5 poin utama tadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat sendiri merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama philo yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi dalam bahasa Yunani ini filsafat dapat diartikan bahwa orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh atau memilikinya. Kemudian ada salah satu ahli yang menyatakan bahwa yang menyatakan mengenai filsafat ilmu ini, yaitu salah satunya itu Immanuel Kant. Immanuel Kant beranggapan bahwa filsafat merupakan pangkal atau pokok dari segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dapat kita ketahui yang dapat dijawab dengan menggunakan metafisika. Kemudian yang kedua, apa yang harus diketahui yang akan atau dapat dijawab menggunakan etika. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang dinamakan manusia, yang kemudian juga akan dijawab menggunakan antropologi. Kemudian yang keempat, sampai di mana harapan kita, yang dapat dijawab dengan menggunakan ilmu keagamaan. Nah teman-teman, dari situ dapat diartikan bahwa filsafat ilmu ini merupakan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran, atau juga biasa yang kita sebut sebagai ilmu dari segala ilmu, induk dari segala induk, atau juga dapat juga diartikan atau orang banyak bilang filsafat merupakan banyak ilmu yang terlahir dari filsafat, yang pada intinya itu filsafat merupakan dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, mengenai filsafat tadi terbagi menjadi beberapa cabang, dan beberapa cabang tersebut termasuk dalam 5 poin utama yang akan saya jelaskan, yaitu epistemologi, kemudian aksiologi, dan yang ketiga yaitu ontologi. Nah, bentar ya teman-teman ya, slide-nya pada hilang. Nah, kemudian yang pertama yang akan saya bahas yaitu ontologi. Ontologi ini dapat diartikan sebagai menjurus kepada kebenaran, artinya ilmu pengetahuan tentang kebenaran atau realitas suatu ilmu, yang di dalam filsafat merupakan hakikat sebuah kebenaran. Nah, ontologi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pada kuantitas dan kualitas. Yang pertama, kualitas ini juga terbagi menjadi 3 bagian, dan kita ambil sebagai contoh yaitu alam ya. Yang pertama yaitu monolisme, yang artinya tuh alam itu terdiri dari satu unsur. Kemudian yang kedua, dualisme, yang artinya bahwa alam terdiri dari 2 unsur. Kemudian yang ketiga yaitu pluralisme, yang artinya alam semesta itu terdiri dari 4 unsur, teman-teman. Kemudian dari segi kuantitas, yaitu cara pandang mengenai bagaimana alam itu berproses. Kalau yang kualitas tadi kan bagaimana unsur dari alam tersebut. Kalau yang kuantitas yaitu bagaimana alam itu berproses. Dan ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mekanisme, artinya alam itu berproses melalui mekanisme atau
melalui mekanik. Kemudian yang kedua teologi, yang artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam itu berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Kemudian yang ketiga determinisme, artinya alam itu berproses atas ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum maupun oleh Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu indeterminisme, artinya kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa terkendali tertentu. Artinya itu alam itu tercipta secara bebas, terkendali tanpa ada aturan Tuhan atau kekuatannya. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua yaitu mengenai epistemologi. Nah teman-teman, epistemologi itu merupakan asal atau sumber dari pengetahuan, struktur, metode, serta validitasnya. Dan di dalam filsafat yaitu epistemologi merupakan hakikat yang segala sesuatu asal dari segala pengetahuan. Berarti itu asal dari segala pengetahuan. Di dalam epistemologi ini terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama realisme dan yang kedua idealisme. Dari pandangan realisme yaitu pengetahuan yang mengartikan bahwa pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua idealisme yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal dan dunia ide-ide. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu membahas dengan apa itu aksiologi. Aksiologi merupakan manfaat atau nilai dari sebuah kebenaran, gitu. Mencari tahu manfaat apa dari pengetahuan tersebut. Aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan, yaitu baik buruknya seseorang dapat dilihat melalui 6 pandangan, yaitu yang pertama naturalisme, yang kedua hedonisme, yang ketiga vitalisme, yang keempat utilitarianisme, yang kelima idealisme, dan yang keenam teotologisme. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap pembahasan yang keempat, yaitu mengenai siklus keilmuan. Nah teman-teman, siklus keilmuan ini berjalan seperti rantai kehidupan, yaitu berputar yang artinya tuh balik-balik ke situ aja. Yang pertama yaitu mengenai ada teori, hipotesis, fakta, generalisasi. Yang keempat, empat penjelasan ini dapat berurutan sesuai dari mana kita memulainya. Di sini saya mengambil contoh memulai dari generalisasi, yaitu dimana kita dapat mencari sebuah analisis melalui gambaran umum atau suatu fenomena. Kemudian kita mencari teorinya, apakah cocok akan dibahas dengan fenomena tersebut. Kemudian dari setelah kita mencari teori tersebut, kita dapat melakukan hipotesa atau mencari jawaban sementaranya. Dan kemudian yang jawaban sementara tersebut dapat diuji melalui teori tersebut. Dan apabila dari jawaban sementara tersebut telah cocok dengan teori tersebut, maka kita akan mencari jawaban sementara lagi untuk memastikan bahwa apa yang kita teliti ini telah benar. Kemudian setelah kita mencari jawaban sementara tersebut, baru kita meneruskan penelitian yang akan kita tulis tersebut menjadi sebuah penelitian dengan mencari beberapa fakta yang kemudian dapat dianalisis sehingga terjadilah atau terciptalah sebuah penelitian. Nah, itulah yang disebut sebagai siklus keilmuan, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hipotesa atau bagaimana teman-teman dapat mencari jawaban sementara pada sebuah penelitian. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mencari sebuah kalimat dalam bentuk sebab akibat. Setelah teman-teman dapat kalimat tersebut, kemudian teman-teman dapat landasi kalimat tersebut menggunakan argumentasi yang dapat dikaitkan dengan teori yang akan teman-teman gunakan. Kemudian setelah melakukan itu, antara sebab akibat tadi sama teori itu dapat teman-teman melakukan uji apakah cocok atau tidak. Kemudian yang keempat, teman-teman dapat menguraikan dalam paragraf yang singkat dan jelas. Kemudian yang kelima, teman-teman dapat melakukan setelah dapat
Setelah dapat beberapa paragraf, teman-teman diharuskan konsisten dalam teori yang teman-teman gunakan. Kemudian setelah itu teman-teman dapat melakukan argumentasi berbentuk rasionalitas dan yang dapat teman-teman pertanggungjawabkan dari penelitian teman-teman tersebut. Nah, teman-teman, sekian video dari kami. Maksud saya dari saya sendiri, bukan dari kami. Memang di video ini banyak sekali kekurangan, mungkin ada beberapa poin yang teman-teman kurang mengerti. Kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.